Ya, itu tergantung dari bagaimana kita menyampaikannya ya. Sebenarnya begini, cara berpikir akademisi itu sama saja dengan cara berpikir seorang penyair atau seorang penulis cerita pendek ya. Masalahnya adalah di dalam menyampaikan masalah ya. Kalau di dalam menulis ilmiah kita itu harus setepat-tepatnya, tidak boleh ada sesuatu yang ngambang, sesuatu yang bermakna ganda, nggak boleh, harus begini ya begini gitu. Sehingga kita tidak boleh misalnya mengatakan dalam karya ilmiah itu ada sebuah base yang masuk ke dalam jurang yang sangat dalam, nggak boleh. Sangat dalam itu berapa gitu, itu nggak boleh. Jadi kalau memang mau ilmiah ya dikatakan jurang yang dalamnya 500 meter apa 550 meter atau apa, jadi orang bisa membayangkan sendiri. Tapi kata-kata sangat, agak, segala macam itu nggak bisa. Dan juga tidak boleh membanding-bandingkan. Metafor itu adalah haram di dalam sebuah karya ilmiah. Nah, sedangkan sebaliknya, saya sastra itu memanfaatkan itu semua. Saya berpendapat bahwa sastra sekarang itu tidak boleh hanya dibatasi dengan buku. Kalau kita bicara sastra kan mesti buku. Bukan, saya bilang sastra sekarang tidak hanya buku. Bahwa buku masih dijual ya, buku masih dibaca ya. Terbukti di toko buku kan masih banyak orang menulis ya. Tetapi semakin banyak lagi sekarang ini orang itu menulis di internet dan tidak punya keinginan untuk bikin buku. Dan mereka bisa menulis dengan bebas, mereka bisa membaca dengan bebas dan tidak ada batas waktu. Kalau Anda mengetik di internet nama seorang sastrawan Cina abad ke-8 abad ke-9 ya keluar juga gitu loh. Ya, dengan demikian maka tidak ada jarak waktu, tidak ada jarak tempat lagi internet itu. Dari situlah sastrawan kita itu belajar sebenarnya. Ya. Berjalan ke barat waktu pagi hari. Waktu aku berjalan ke barat di waktu pagi, matahari mengikutiku di belakang. Aku berjalan mengikuti bayang-bayangku sendiri yang memanjang di depan. Aku dan matahari tidak bertengkar tentang siapa di antara kami yang telah menciptakan bayang-bayang. Aku dan bayang-bayang tidak bertengkar tentang siapa di antara kami yang harus berjalan di depan. Kalau kita menerjemahkan sebuah karya sastra, di dalam terjemahannya harus jadi karya sastra juga. Kalau tidak, ya bukan terjemahan namanya gitu.